Pacul. Teman-teman, kita mau ke Omah Pring. Itu lokasinya di mana kita dong? Lokasinya masuknya desa Ngadiarjo, Karangtengah, sekitar 5 km dari Candi Borobudur. Itu tempat itu dikhususkan untuk apa sebenarnya? Nah, ini hanya sementara ya, hanya kita tinggali aja sih gitu ya. Untuk istirahat aja. Kebetulan merindukan suasana yang rumahnya pinggir ada sungainya, terus sekelilingnya pohon-pohon hijau, ya gitulah. Itu ada yang ninggali di sana? Ada yang nunggu? Ada. Misalnya ada orang yang berminat pengen nginep di sana, bisa itu ya? Boleh, tapi harus pesan dulu. Soalnya kita harus setting dulu kalau untuk tamu, ini kan sementara untuk keluarga. Kalau untuk tamu nanti disetting dulu. Itu orang-orang kota itu biasanya kan kemecer dengan tempat-tempat begitu. Makanya Borobudur ini menjadi satu tempat yang dirindukan banyak orang, karena tempatnya juga sebenarnya secara atmosfernya nggak jauh beda dengan Ubud di Bali. Jadi Borobudur itu Borobudur. Jadi hampir mirip alamnya dengan jadi kalau untuk masa tua memilih lokasi Borobudur ini saya kira sangat cocok dan menjadi banyak impian. Dan banyak teman-teman saya itu juga yang tadinya tinggal di Batam, di Semarang, di mana sekarang pindah di Magelang, menghabiskan masa tuanya di sini, menua dan meninggal di sini. Dan ini sangat biasa. Ya, menjadi alam yang menurut saya ya di sini tuh ayam tentrem gitu loh. Jadi itu yang mungkin tidak didapatkan di tempat lain, dan masyarakatnya juga masih enak ya, masih guyub rukun gitu, nggak gontok-gontokan, tak mau tahu dengan urusan orang lain ya. Nah, pokoknya ayam tentrem. Kalau silahkan kalau yang mau nyicil invest kok di kota Sumpek ya silahkan pindah di Borobudur. Siap. Kita bantu propertinya untuk nyarikan tempatnya. Masih ada. Tapi kalau 2 tahun lagi, 3 tahun lagi jalan tol udah jadi, saya nggak tahu nih. Pasti tanahnya juga sudah melambung tinggi harganya. Ya, saya insya Allah nantilah. Saya pikirkan dulu tahun-tahun depan lah. Gak usah banyak berpikir, langsung dijalani, eksekusi saja. Gitu aja. Iya, kesuwen. Kira-kira nyicil piro sik iki? Adanya berapa dititipkan gitu nanti kan. Yang penting itu kalau kita fokus, punya keinginan fokus untuk itu ya sudah, itu dulu, larinya semuanya uang ke situ dulu. Pasti terwujud. Iya. Oke, siap. Ini teman-teman, kita sudah di tengah perjalanan. Ini suasananya masih sangat enak. Semarang saja sudah sangat padat sekarang. Orang-orang yang keluar dari perumahan itu di pertigaan, perempatan sudah dan tingkat stresnya tinggi dong. Ya, sangat tinggi. Tingkat stresnya tinggi kota itu. Ini kalau tempat untuk tempat tinggal gitu, wah ini sudah cukup lumayan. Sangat ideal. Kita masuk kampung. Kampungnya masih asri. Ini kampung apa namanya ini? Ini kita masih ikut di Beringin Putih kalau yang sini. Ini jalan yang ke tempat itu ya, Madu itu bukan? Ya, termasuk ya, bisa lewat sini. Ini luar biasa loh teman-teman. Dan Anda memang harus datang ke Borobudur, dimanapun ada tempat tinggalnya. Oh, ini ada Kampung Semar. Itu villa. Oh, villa ya. Ya, villa. Penginapan konsepnya villa, rumah-rumah gitu. Ini mobil-mobil tamu ini dari pelataran. Luar biasa. Pelataran resort ini juga ada resort depan ini kan, resort yang termasuk nomor 2 mahalnya setelah Amanjiwo. Nomor 1 Amanjiwo, nomor 2 pelataran ini. Ya sampai puluhan juga. Dia tergantung ini kamarnya macam-macam kan. Tapi mulai 4 juta ada. 4 juta. Nah, ini kanan jalan ini. Oh, ini ya. Ya, ini satu bukit ini semuanya sudah diborong jadi resort.
pelataran. Tapi bukan punya orang Indonesia ini. Ya ini grup ini. Ya, sahamnya macam-macam lah. Ayo. Ini punyanya orang Jerman ini. Undang ya. Wow. Oke Sodong, kalau nginep di rumah Pring berapa tarifnya semalam? Harga saudara apa harga profesional? Ya saudara lah. Harga saudara. Itu satu rumah kita berikan full. Ya, maksudnya tidak ada tamu lain kalau sudah. Ya, itu kan ada berapa kamar? Oh, cuman satu kamar tapi bisa ditempati 10 orang itu. Maksudnya karena luas ya, nanti leseh-leseh lah. Nanti dilihat dulu ya. Leseh-leseh ya, karena ini sudah lama nggak ada tamu ya, kita tempatin sendiri dan nggak belum ada tamu. Jadi ngomong-ngomong, kalau mengenai biaya hidup di Borobudur ini masih cukup terjangkau. Saya nggak pernah ngitung, tetapi ibaratnya di sini itu kalau cuma ijo-ijonan tuh tinggal metik aja toh. Sayur juga murah, 2.000. Masa? Nah, iya toh. Aneh Semarang 12.000. Wah, yo tanamnya kan dari sini, dari Bandungan. Wah, ya bongko berarti. Kalau di sini kan tinggal petik aja sayuran. Kalau ke pasar ya murah lah. Sayur mulai 2.000, paling mentok 4.000 gitu. Kangkung, bayam itu kan murah. Iya. Asal makannya itu nggak aneh-aneh aja, nggak banyakan jajan juga. Sini tuh ngirit. Apalagi kalau sudah tua tuh nggak terlalu banyak makan daging. Ikan yo ngingu dewe ning Blumbang. Oh iya, saya kemarin ngingu Blumbang itu karena pandemi, tak dum-dumke tangga teparo. Ngingu apa? Ikan nila sama gurame. Sama lele. Nila, gurame, lele, tiga dipancingi sendiri? Enggak, tak begitu musim panen, 4 serok. bulan kita serok, kita pakai ke tonggo teparo itu karena pas pandeminya itu orang susah makan daging sama ikan, kita kasihkan itu, terus kita juga kasih sayur-sayur gitu. Pokoknya kita bukan orang kaya tapi pokoknya semampu kita punyanya apa ya kita dum-dum tonggo teparo dan podo-podo ngerasake gitu. Itu ikan tinggal mandur aja, beli bibitnya berapa, murah aja, tinggal kasih makan tiap hari. Kalau nggak kuat beli pakan ya petik ke godong gandul kui, tinggal dianu aja dimakan sudah, itu sambil untuk jamu. Untuk ikannya juga doyan, apalagi kalau lele godong lompongnya doyan. Iya. Wah, doyan banget itu. Kalau saya ndak pas ndak punya duit kehabisan makan ya tak cokoli godong lompong guys. Makan itu teman-teman, cerita luar biasa kan. Itu tidak didapatkan di tempat lain, adanya ya di tempat sini. Itu kan kalau dihitung kan ya tentatif, tergantung gaya hidup. Kalau orang di sini ndak reko-reko ya mau duit 500.000, 600.000, 1 juta, 3 juta, 10 juta juga habis, tergantung orang bagaimana hidup. Nah, kalau di sini tuh di Ngadiajo misalnya, itu orang rata-rata lakinya itu pada tukang kuli bangunan ya. Kuli bangunan tuh rata-rata saja kalau dia dapat uang seminggu itu sekitar 380 sampai 400.000 mentok itu. Ya udah, itu segitu itu untuk hidup cukup 1 minggu ya. Cukup ya? Ya cukup kan nyatanya. Nah, nyatanya orang Tuman jadi tukang terus nggak pernah pindah profesi. Isane kuwi. Nanti gaweane itu di samping itu ya. Terus memang ya keahliannya cuma itu mungkin. Jadi kalau di Semarang itu ya enggak cukup segitu. Ya enggak cukup, apalagi orang no tanduran mau terbantu gimana. Kalau sini ya rata-rata orang nyambung hidup. Misalnya mau makan ayam ya dia ternak ayam. Mau makan telur ya nanti telurnya ayam yang bertelur itu gitu loh. Mau makan ikan ya sudah dari ikannya itu nanti yang dipelihara itu.
Lahannya kan ya memang ada. Ada, memungkinkan. Makanya saya bilang bahwa Magelang ini sangat ideal untuk hunian masa tua, untuk santai. Jadi orang-orang yang menikmati pensiun juga, wah di sini nggak perlu punya usaha yang ringan-ringan aja udah bisa lah di sini buka Sekedar satu, hidup. ya sekedar hidup, warung, kios di Borobudur dong, mau jasa wisata apa juga Iya. banyak. Biasa. Loh. Rumah Sagidang itu betul itu dia itu. Luangkan waktumu, ambillah cutimu. Oh ledai. Oh ledai. Dan ini jalannya mulus semua, Mas. Iya. Mulus. Ini tidak ada kendaraan besar lewat ya, kecuali bis-bis wisata itu ya. Ya bis kalau sampai sini enggak, bis sampai bawah tadi karena Punduk Setumbu tadi kan wisata. Oh. Ini paling VW sama Jeep toh yang lewat sini. VW sama Jeep. Ini jalan bagus, ini emang muteri desa Borobudur. Dan luar biasa. Homestay aja sampai sini. Homestay aja sampai sini. Ini rata-rata semalam 100.000 itu. Iya, 150. 100 itu kasihan yang punya loh. Lah itu di Dieng itu masih 100. Oh, dia luar. Tidak dapat sarapan loh. Sini kita jual 200, 250. Iya. Itu kita kasih sarapan. Dan tempatnya juga beda. Kalau sini mau homestay bersih bagus, standar. Selimutnya tebel. Ya. Ini kalau Anda tidak ke Magelang, tidak ke Borobudur, Anda tidak dapat lokasi yang seperti ini. Dan adanya cuma di sini. Luar biasa loh. Kalau masyarakat sini rata-rata bikin keranjang. Jadi keranjang-keranjang yang untuk di Semarang itu untuk wadah buah apa pepaya pisang itu dari sini keranjangnya. Nah, Makanya dari Ngasem juga. Nah, Ngasem ya ada. Ini juga ada acara lomba anak Islam dan doa bersama. Ya. Apa? Mbakmu? Pilih sing tinggal 40 mau nih. Iki? Heeh. Sampret iki? Heeh. Oh. Wis. Yo apik jane. Wis tak cari dulu. Nanti pilih-pilih dulu. Kalau saya sih masih fokus untuk njit dulu. Setelah njitnya kuliah selesai, nah baru sekarang kita ya orang iso. Tapi nanti pilih-pilih lah. Ya dikit-dikit yang dia punya. Oh sih. Iya. Nah kita udah sampai tempat itu. Oh itu, gitu. Oh ini. Ini teman-teman tempatnya. Teman-teman, kita sudah sampai di Omah Pring. Wah, ini tempat yang sangat luar biasa. Kita mau tanya-tanya sama ownernya itu. Tempatnya siapa terus selama ini? Yang menempati. Mahe. Tapi anu ya, ini konstruksinya dijamin kuat ya. Ini memang memanfaatkan bahan alam, kita uji. Itu perkiraan ketahanannya bisa sampai 10 tahun kalau Ini tergantung. Ini kalau ngomongkan ketahanan ya tergantung apa? Tergantung dari awal sebenarnya. Cara untuk mengolah bambunya sendiri. Kalau dia pakai treatment, ini akan tahan berapa puluh tahun pun akan tahan. Nah, omah orang dulu itu kan tahan sampai berabad-abad malah. Itu dia pakai Pranoto Mongso treatmentnya. Kalau ini kita sebenarnya tanpa treatment ini, langsung aja potong langsung bangun aja. Nah, tapi ini memang Let's go. Tapi ini memang apa? Kita mau buktikan berapa ketahanannya itu berapa lama. Ini selama ini sudah berapa jalan berapa tahun? Ini 3 tahun lebih. 3
Tidak apa-apa, cuma buat ini aja. Yuk teman-teman, kita naik, kita mau lihat seperti apa di atas. Wih, tempatnya Mahes. Pergi ya. Hah? Wah, ini kamar mandinya juga keren ini teman-teman. Ya karena ditempati sendiri. Belum tikusnya. Menyambut. Kita naik nih teman-teman. Ngisare kelo kali mancing-mancing kota sono kuwi. Ada enggak ikannya? Ada dong, biasa buat mancing. Tuh. Mahes. Ini ada Pak Jim. Wah, oke. Pegat. Saya jadi syuting, Mas. Tuh. Jadi kalau teman-teman kesini ya ini nanti bisa dibersihkan dulu. Tuh. Jadi kalau teman-teman mau menginap di sini itu memang harus mengabari dulu. Jadi nanti tempatnya akan disiapkan sama pengelola. Ya, semuanya nanti akan disediakan oleh pengelola. Akomodasi, kemudian konsumsi. Yang jelas tempatnya nyaman. Kita di sini tidak bakalan kekurangan air. Juga untuk harga makanan murah. Ini dengan latar belakang sawah, sungai. Dan memang Anda harus ke sini. Nanti kalau Anda berminat, Anda bisa hubungi saya. Ya persiapan 1 hari lah sebelumnya, nanti akan dipersiapkan semuanya. Gitu ya teman-teman. Borobudur saya sebagai wong luar Magelang kabeh. Rata-rata Cina to. Syutingnya semangat.